Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, setiap manusia terutama yang muslim tahu satu doa yang luar biasa, yang mana doa ini disebut dengan doa satu jagat, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang kurang lebih artinya adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana kita bisa menggapai kehidupan di dunia yang bahagia? Maka tentunya kita merujuk pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala memandu kita di dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kehidupan yang baik. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubinya juz 10 halaman 147 menyampaikan, minimal ada 4 tanda bagi mereka supaya mereka bisa meraih kebahagiaan dalam kehidupan ini. Kehidupan yang bahagia akan bisa diraih yang pertama oleh rezeki yang halal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tentunya dalam proses kehidupan ini kita membutuhkan rezeki, dan rezeki yang harus kita raih adalah rezeki yang halal, yang sebagaimana kita sering doakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rezeki yang halal inilah yang akan bisa mendatangkan keberkahan ke dalam kehidupan, bisa membentuk keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, kemudian dipermudah segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai anak yang soleh dan solehah, dan inilah bekalnya adalah rezeki yang halal. Yang rezeki halal inilah yang bisa mengantarkan kita pada kehidupan yang kebahagiaan. Yang kedua adalah qanaah. Qanaah ini adalah sikap menerima apapun secara ikhlas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melihat besar atau kecilnya, tetapi nilai ketulusan dan keikhlasan kita dalam menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun nikmat yang kita rasakan, sekecil apapun nikmat yang kita rasakan, itu tentunya berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Maka qad aflaha, sungguh sangat bahagia. Siapa? Mereka yang man aslama, yang baru masuk Islam, wa rizqa kafafan, kemudian dicukupkan rezekinya, wa qana'allahu bima atah, kemudian dia berqanaah terhadap Allah atas apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika kita belajar tentang rezeki ini, Rasulullah SAW memandu kita, unzur man huwa asfala minkum wa la tanzur man huwa fawqakum. Lihatlah oleh kita siapa-siapa yang di bawah kita dalam urusan rezeki, maka kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita senantiasa melihat orang yang di atas kita dalam hal rezeki. Ketika kita punya sepeda motor, beralhamdulillah, orang baru punya sepeda. Baru kalau kita punya sepeda, alhamdulillah, orang belum punya apa-apa. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, qanaahlah yang akan mengantarkan kepada kita pada kehidupan yang sangat bahagia. Setelah kita memiliki rezeki yang halal, kemudian kita qanaah menerima keridhaan dan ridho atas apa yang Allah berikan kepada kita, maka yang ketiga adalah taufiquhu li ta'ah, kekuatan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mampu kita berbuat ibadah. Hari ini kita bisa tunduk, hari ini kita bisa bersujud kepada Allah, bisa ruku kepada Allah, bukan kehebatan kita, tapi bisa jadi karena rezeki yang halal. Kemudian kita qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk semua, memberikan kekuatan, kemampuan kita untuk senantiasa beribadah, istiqomah dalam ibadah kita. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum.
Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan menemukan kedudukanmu. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ibadah kita niatkan untuk lillahi ta'ala, untuk bisa memperjuangkan agama Allah. Dan yang terakhir adalah halawatut ta'ah, merasa manisnya Islam, merasa manisnya iman. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada 3 orang yang bisa menikmati iman. Yang pertama adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Dan yang kedua adalah orang yang mencintai orang lain karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah orang yang benci sesuatu karena benci kembali kepada kekafiran karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita buktikan bahwa kita bisa meraih kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat dengan senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita raih dengan rezeki yang halal, kita raih dengan kehidupan yang qanaah, kita raih dengan taufiqu fit ta'ah, raih dengan kekuatan untuk bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, kita nikmati iman Islam kita dengan mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segalanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Aku qouli hadza astaghfirullahal adzim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.